Halo semuanya, perkenalkan saya Rehana Jovia dari fase 2 di SMA Negeri 5 Medan. Saya akan bertanya, apakah Anda orang yang rajin menjelajah, penggila peta, atau sekedar tertarik dengan apa itu geografi? Nah, di video ini saya akan menjelaskan apa sih geografi itu, apa saja yang penting di dalamnya, dan konsep-konsep dasar geografi. Secara artinya, istilah geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan graphein. Geo artinya bumi, dan graphein berarti lukisan, tulisan, atau deskripsi. Berarti secara bahasa Yunani, ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulisan, lukisan, dan deskripsi bumi. Sementara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, fauna, serta hasil yang diperoleh jadi bumi. Secara sederhana, geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Lalu, apakah sejarah geografi itu? Eratosthenes adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan kata geografi dalam bukunya yang berjudul Geographica. Di dalam bukunya tertulis bahwa kata geografi diambil dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan graphein yang artinya tulisan. Eratosthenes adalah seorang matematikawan, ahli geografi, dan astronom zaman Helenistik. Ia tercatat sebagai orang yang pertama kali memikirkan sistem koordinat geografi dan yang pertama kali mengetahui cara menghitung keliling bumi. Eratosthenes juga menyumbangkan cara untuk menemukan sistem garis lintang dan garis bujur yang menjadi acuan peta dunia. Selain itu, dia juga meyakinkan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Geografi terbagi atas dua objek. Yang pertama yaitu objek material dan yang kedua yaitu objek formal. Lalu, objek material adalah objek geografi yang berupa fenomena geosfer atau permukaan bumi yang terdiri atas atmosfer atau lapisan udara, litosfer, dan pedosfer, yaitu lapisan batuan dan tanah, hidrosfer tentang perairan, biosfer, dunia tumbuhan dan hewan, dan antroposfer, yaitu manusia. Lalu, objek formal geografi adalah tentang sudut pandang dan pola pikir suatu gejala yang ditemukan di bumi, baik yang sifatnya fisik, non-fisik, sosial, yang dilihat dari sudut pandang keruangan atau spesial. Lalu, apakah ruang lingkup geografi itu? Secara umum, ruang lingkup geografi mencakup seluruh fenomena gejala atau peristiwa yang terjadi di permukaan bumi. Agar mempermudah kajiannya, para ahli telah membagi ruang lingkup menjadi 3, yaitu geografi fisik, geografi regional, dan geografi sosial. Nah, geografi fisik adalah bagian ilmu geografi yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan studi dan proses pola dalam lingkungan alam di muka bumi. Lalu, geografi regional adalah kajian yang mendekatkan pada karakteristik unik dari wilayah tertentu seperti elemen alam, elemen manusia, dan regionalisasi yang mencakup teknik di seluruh pengembangan ruang dalam wilayah. Lalu, geografi sosial merupakan kajian geografi manusia yang menjelaskan mengenai interaksi manusia dalam lingkungan sosialnya, yaitu manusia lainnya maupun kelompok manusia yang ada di sekitarnya. Lalu, geografi juga dibagi menjadi 2 aspek. Yang pertama, aspek fisik. Aspek fisik adalah geografi yang menyangkut keadaan lingkungan alam di luar manusia. Lalu, aspek sosial. Aspek sosial adalah aspek geografi berupa seluruh masalah sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi karena adanya aktivitas serta kreativitas manusia di permukaan bumi. Lalu, bagi kalian yang tidak tahu, geografi memiliki 10 konsep. Yang pertama yaitu konsep lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spesial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi 2, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut keberadaannya tetap karena sepertemuan dengan pada garis astronomis bumi. Lokasi relatif adalah tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan perpindahan objek yang ada di sekitarnya.
Kalau contoh lokasi relatif itu, misalnya ada suatu sekolah yang berada di antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya. Yang kedua yaitu konsep jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi dan dua objek. Konsep jarak terbagi menjadi dua juga, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak atau jarak absolut yaitu jarak yang diukur menggunakan kilometer, meter, ataupun mil. Sedangkan jarak relatif biasanya diukur menggunakan waktu seperti menit dan jam. Yang ketiga, keterjangkauan. Konsep keterjangkauan ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek atau wilayah yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dari suatu wilayah. Contohnya, dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau kota Bandung daripada menjangkau kota Padang. Yang keempat yaitu pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti baris pantai. Yang kelima yaitu morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi, yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya seperti pulau-pulau, dataran yang luas, pegunungan, dan bahkan lembah. Yang keenam yaitu aglomerasi. Konsep aglomerasi adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contohnya, di Jawa lebih padat daripada di Kalimantan soal penduduknya. Yang ketujuh yaitu interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan tentang hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya antara hubungan desa di dataran tinggi dan kota. Warga kota membukukan bahan pangan dari desa, sedangkan warga desa menggunakan teknologi dari kota. Yang ke-8 yaitu konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki oleh suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda. Contohnya, wilayah memiliki alam yang indah, contoh sebagai daerah wisata, dan wilayah pendidikan cocok sebagai wilayah industri. Nomor 9 yaitu diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan tentang keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Contohnya, misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan masyarakat yang tinggal di kota biasanya bekerja sebagai orang kantoran. Nomor 10 yaitu keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena terjadinya hujan deras di daerah pegunungan. Dan itulah 10 konsep geografi yang ada di buku saat ini. Sekian dari penjelasan saya tentang geografi dan dasar-dasarnya. Terima kasih telah menonton video saya dan menyimaknya sampai akhir. Saya akan mengakhiri video ini. Sampai jumpa.